We found this shelter. Film ini dimulai dengan sebuah keluarga beranggotakan 3 orang yang telah tinggal di dalam bunker nuklir selama 301 hari. 3 orang ini yaitu ayah, ibu, dan 1 orang anak perempuan. Si ayah bernama Ray dan si ibu bernama Claire. Mereka selalu menekankan 2 aturan utama ke putri mereka, yaitu Zoe, untuk selalu tetap tenang dan tidak pernah meninggalkan tempat persembunyian di dalam bunker, karena itu adalah tempat yang aman dan kita sebut saja shelter. Sayangnya, dunia di atas mereka telah sepi dikarenakan wabah virus berbahaya yang telah menyerang, dan sekarang mereka adalah satu-satunya yang selamat. Meskipun sudah 301 hari sejak infeksi virus dimulai, kondisi di atas tempat shelter mereka itu masih sangat berbahaya karena wabah telah melahirkan makhluk kejam yang disebut Breathers yang sudah membunuh manusia manapun yang telah dilihatnya. Adegan pun beralih ke 301 hari sebelumnya, tempat pertama kali dimulai. Keluarga yang terdiri dari 3 orang ini tinggal di lingkungan yang damai. Tiba-tiba mereka melihat tetangganya yang mulai berkemas untuk meninggalkan kota. Saat ditanya apa yang terjadi, para tetangga tidak menjawab dan malah langsung pergi. Ternyata, wabah virus yang sangat menular telah melanda kota kecil mereka yang bernama Kingsville. Karena takut terinfeksi, penduduk meninggalkan rumah mereka dan berkendara melalui jalan raya untuk melarikan diri. Namun, mereka dihentikan di tengah jalan oleh anggota Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit yang menyatakan bahwa area tersebut berada di bawah karantina. Saat orang-orang keluar dari mobil, sepasang jet tempur menjatuhkan beberapa bom ke arah mereka, menyerang warga yang panik saat melarikan diri dalam ketakutan. Di tengah kekacauan, Ray memimpin keluarganya ke sekolah dasar terdekat. Mereka menemukan lubang yang mengarah ke sebuah bunker, memasukinya sebagai tempat perlindungan mereka yang kita sebut sebelumnya sebagai shelter. Kembali ke masa sekarang, Zoe bangun pada suatu malam setelah mengalami mimpi buruk tentang breeders yang menyusup ke shelter mereka. Sang ibu dengan cepat menenangkannya, memastikan bahwa dia aman karena ayahnya Ray sedang berjaga-jaga. Untuk meredakan kekhawatirannya, Claire mengajak Zoe menemui Ray yang baru saja kembali dari jadwal jaganya. Ray selanjutnya meyakinkan kalau anaknya itu akan aman dan mengizinkannya menaiki tangga menuju pintu keluar shelter. Saat Zoe mencapai atas, dia menemukan kalau lubang itu terkunci rapat oleh serangkaian rantai yang saling dikaitkan. Melihat hal ini, Zoe yang ketakutan akhirnya diyakinkan untuk kembali menemui orang tuanya yang sedang berada di dapur shelter. Di sana, Zoe bersama Claire melakukan ritual pagi dengan mengukir garis di dinding untuk menandakan hari baru. Setelah melakukan ini, Zoe menghitung tanda di dinding dan menyadari bahwa mereka telah menghabiskan total 301 hari sendirian di dalam shelter. Sadar akan hal ini membuat Zoe sedih dan lelah karena dia tidak memiliki teman seusianya dan bosan tinggal di shelter yang suram. Beberapa menit kemudian, Zoe duduk untuk sarapan, sementara Claire mencari makanan di rak dapur. Namun ternyata kosong. Saat diselidiki, Claire menemukan kalau seekor tikus telah memasuki dapur dan memakan sebagian besar stok makanan kaleng milik mereka. Keluarga ini juga menyadari kalau tikus tersebut berhasil menyelinap ke dalam shelter melalui lubang kecil di bagian atas saluran udara. Tetapi Ray meyakinkan Zoe kalau breeders tidak akan bisa masuk melalui saluran itu. Dikarenakan persediaan makanan yang sangat sedikit dan juga tidak ada makanan kaleng yang tersisa, keluarga tersebut memilih sepiring kacang untuk dijadikan sarapan. Zoe yang kecewa, marah, karena hanya ada kacang yang menjadi menu sarapan mereka, dia memilih menahan diri untuk tidak memakannya. Lelah dengan situasi mereka, Zoe berbicara dan mengeluh mengenai kondisi kehidupan yang buruk apalagi terkurung di dalam bunker. Ray memahaminya dan menghibur putrinya yang putus asa dengan menjelaskan pentingnya tinggal di bunker untuk bersembunyi dari breeders. Akhirnya, Zoe memahami alasan dan mengerti kenapa mereka hidup seperti itu dan melanjutkan makan setelah Ray melontarkan lelucon untuk membuat riang suasana hatinya. Di malam harinya, Claire berkumpul dengan Zoe di ruangan lain. 2 orang ini bermain monopoli, tapi Zoe tiba-tiba menjadi tidak tertarik dan bosan dengan permainan tersebut. Melihat hal ini, Claire memberikan Zoe periskop untuk bisa melihat tanah di atas. Dengan periskop tersebut, Zoe bisa melihat dunia luar, tetapi kecewa karena tidak mendapat dan menemukan apapun selain gundukan tanah. Setelah melihat-lihat sebentar, Zoe kembali bermain monopoli dengan Claire di meja makan. Saat bermain, Zoe melihat tikus sedang mengunyah salah satu makanan kaleng mereka dan diam-diam memberitahu ibunya. Akhirnya, dia juga memanggil Ray yang sedang tidur untuk segera menuju dapur. Claire membunuh tikus sebelum melarikan diri, tetapi pada saat kejadian tersebut, tikus itu menabrak salah satu lampu obor lalu meledak dan menyebabkan kebakaran besar. Claire langsung membawa kain dan mencoba memadamkan api, sementara Ray mengambil pompa air tapi sayang pompanya rusak dan tidak berfungsi, yang menyebabkan Ray bersusah payah untuk membetulkannya. Claire berteriak kepadanya untuk meminta bantuan.
Untungnya, Ray berhasil melakukannya tepat waktu dan bersama-sama keduanya memadamkan api yang sangat besar tersebut. Ketika api telah sepenuhnya padam, keluarga ini menyadari asap kebakaran memasuki ventilasi udara keluar melalui lubang tersebut di atas. Melihat hal ini, sekeluarga mengira Britters bisa melihat sisa debu kebakaran, lalu mereka pun memutuskan untuk pergi ke atas untuk menutupi jejak mereka. Setelah menginstruksikan Zoe untuk tidak meninggalkan bunker, pasangan itu menuju permukaan atas untuk menyingkirkan sisa abu. Sementara pasangan itu sedang membersihkan tanah, Zoe mengawasi mereka melalui periskop. Saat itu dia melihat sosok aneh bersembunyi di belakang orang tuanya dan menganggapnya sebagai Britters. Zoe berteriak untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya, tetapi orang tuanya tersebut berada jauh dan tidak mendengarnya. Mengabaikan perintah dari kedua orang tuanya, Zoe membuka penutup lubang udara dan keluar bunker. Saat dia berlari menuju orang tuanya tersebut untuk memperingatkan mereka tentang makhluk yang sedang mengintai, di luar Zoe tidak menemukan siapapun dan mulai meneriakkan nama orang tuanya. Saat dia berkeliaran mencari keberadaan orang tuanya, tiba-tiba Claire muncul di belakang Zoe dan menutup mulutnya untuk menghentikan teriakannya yang tak henti-hentinya. Saat Claire melepaskan Zoe, gadis kecil itu memperingatkan kedua orang tuanya tentang sosok aneh di belakang mereka. Mengetahui hal ini, tiba-tiba ada segerombolan rusa yang berlari cepat ke arah mereka. Seketika ketiganya pun segera berlari menuju lubang ventilasi dan masuk ke dalam shelter. Saat mereka memasuki ruang bawah tanah, keluarga tersebut mendengar langkah keras seorang Britters yang berjalan di atas bunker. Agar tidak ketahuan, semua membisu tidak bersuara. Saat suara langkah kaki Britters mulai menghilang, tiba-tiba boneka milik Zoe mengeluarkan suara setelah secara tidak sengaja talinya tersangkut di pipa dekat mereka. Merasa khawatir oleh suara yang disebabkan oleh boneka itu, Ray dengan cepat mengambil dan menghancurkannya untuk mencegah kembalinya kehadiran makhluk tersebut. Namun sudah terlambat karena Britters sudah mendengar suara dari boneka itu dan dengan keras menabrak pintu untuk menuju akses ke bunker di bawah tanah. Satu demi satu rantai yang saling terkait sebagai kunci mulai terlepas. Melihat hal ini, Ray dan Claire menaiki tangga untuk kembali mengunci pintu, dan dalam satu momen yang mengerikan, di sedikit bagian yang terbuka, tampaklah sedikit wujud dari makhluk yang mengerikan. Claire dan Ray berusaha menyerang dan menghalau agar makhluk itu tidak menerobos masuk dan berhasil. Situasi pun mulai tenang, mereka menuruni tangga dan berkumpul kembali dengan Zoe dan untuk sementara bisa menghela nafas lega. Namun hal ini tidak berlangsung lama karena suara di atas mulai semakin intens disebabkan Britters yang datang kembali. Keluarga tersebut mencoba cara lain untuk bisa lebih menutupi dan mengunci pintu atas, tetapi sebelum itu dilakukan, Britters sudah terlebih dahulu menghancurkan pintu. Rantai dan besi berat yang menjadi penghalang pun jatuh ke tanah. Melihat hal ini, ketiganya pun berlari menuju ruangan lain sebagai upaya untuk melarikan diri. Untuk mengulur waktu, Claire membawa lampu obor di lorong untuk menimbulkan kebakaran. Setelah itu, Ray menggunakan rak sebagai penghalang jalan. Lalu mereka mencari jalan keluar alternatif dan memutuskan melewati ventilasi. Dengan bantuan Ray, Claire melewati celah sempit dan akhirnya tubuhnya keluar. Setelah di atas, Claire mengamati area itu dan untungnya tidak menemukan Britters. Claire dengan cepat memberitahu Ray yang pada saat itu juga sekalian membantu Zoe keluar dari ventilasi. Ketika ibu dan anak perempuannya berhasil keluar melewati lubang ventilasi, Ray juga mencoba memanjat ke atas tetapi tampaknya lubangnya tidak muat. Dalam momen upaya yang putus asa, Ray melepaskan tulang bahunya agar bisa muat di dalam lubang tersebut. Namun, sebelum dia berhasil keluar, Britters berhasil menemukannya dan menarik pria yang sedang terluka tersebut sehingga menyebabkan dia jatuh kembali ke dalam bunker. Saat menatap ke bawah, Claire dan Zoe melihat pemandangan yang sangat mengerikan, di mana mereka melihat cipratan darah dan akhirnya menganggap kalau Ray sudah mati. Dalam suasana berduka atas kehilangan ayahnya tersebut, Zoe memperburuk keadaan dengan bertindak bodoh mengeluarkan jeritan-jeritan histeris. Keduanya berlari menuju jalan yang gelap dan muncul di jalan raya yang dipenuhi oleh barisan-barisan mobil yang telah rusak dan kosong tanpa pemilik. Saat itu, sebuah helikopter dengan lampu depan yang terang muncul di langit. Keduanya berlari ke arah berlawanan dari helikopter tersebut, namun sebelum bisa berlari jauh, mereka terlebih dahulu tertangkap oleh jaring yang ditembakkan oleh helikopter. Saat mereka berjuang untuk membebaskan diri dari jaring, Britters muncul dari bayang-bayang dan mengelilingi keduanya. Saat mereka melangkah ke arah yang terkena cahaya, kita mengetahui bahwa Britters sebenarnya bukanlah makhluk yang mengerikan sama sekali, tapi sebenarnya adalah tentara Amerika yang sedang mengenakan masker pelindung full face. Dalam adegan kilas balik 301 hari yang lalu, kita melihat Claire dan keluarganya tepat setelah serangan udara. Di bunker, Claire menemukan luka di tangannya dan menunjukkan kepada anggota keluarganya yang lain saat warnanya menjadi hitam, menandakan bahwa dia telah terinfeksi. Melihat hal ini, keluarga tersebut menyadari bahwa virus itu menyebar di udara dan kini telah menginfeksi seluruh kota. Kembali ke masa sekarang, orang-orang bersenjata meminta keduanya untuk tenang saat mereka mengeluarkan jarum suntik untuk menguji mereka dari virus. Saat tentara mengekstrak darah mereka, mereka menyadari bahwa pasangan itu memang telah terinfeksi.
Mengetahui hal ini, para prajurit mengepung mereka dengan senjata dan bersiap untuk menembak. Namun sebelum mereka menarik pelatuknya, Ray yang telah berubah menjadi makhluk mirip vampir dengan urat hitam dan mata yang memerah, menyerang para prajurit dengan menunjukkan kekuatan super. Dia berhasil membunuh segelintir dari mereka, tapi akhirnya dijatuhkan oleh tentara lain dengan berondongan peluru. Di sini terungkap hal yang mengejutkan kalau sebenarnya keluarga inilah yang terinfeksi virus, sedangkan Breathers hanyalah orang biasa. Dan juga, sifat sebenarnya dari virus tersebut adalah meskipun menular, tapi tidak mematikan, karena orang yang terinfeksi dapat hidup normal selama mereka tidak kehilangan kendali dalam tanda kutip atau mati. Kemudian kita mengetahui kenapa Ray dan Claire bersikeras pada aturan untuk selalu tetap tenang di awal film. Rupanya, orang yang terinfeksi dapat kehilangan kendali atas emosinya dan berubah menjadi monster. Namun jika mereka tetap tenang, mereka tetap seperti manusia normal pada umumnya. Sayangnya ini tidak mengesampingkan fakta kalau mereka telah terinfeksi dan tentara ingin membunuh mereka semuanya. Setelah tentara selesai dengan urusan Ray, mereka kembali melihat jaring tetapi menemukan kalau Claire dan Zoe telah melarikan diri. Beberapa saat kemudian, Zoe bersembunyi di dalam mobil sementara Claire berubah jadi vampir yang sama seperti Ray dan dengan mudah melumpuhkan 3 dari 4 prajurit yang tersisa. Namun pada akhirnya, dia pun tertembak dan terluka oleh prajurit terakhir yang masih hidup. Saat pria bersenjata itu akan mengambil tembakan terakhir, Zoe yang berubah bentuk melompat ke arahnya dan melepaskan masker pada wajahnya hingga membuatnya tertular oleh virus. Zoe pun mencoba membunuh prajurit itu, tetapi akhirnya dihentikan oleh Claire. Akhirnya keduanya meninggalkan pria dan berjalan di jalan raya sembali mencari Ray dan menemukan Ray yang telah sekarat tergeletak di jalanan dan dengan berlinang air mata, mereka saling mengucapkan selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya. Tak lama setelah itu, Claire dan Zoe melihat sebuah helikopter lain mendekat. Mereka mencoba berlari ke terowongan bawah tanah yang tersembunyi di bawah tumpukan kayu yang hancur. Saat pasangan itu menuju ke dalam terowongan, mereka bertemu dengan Joey, putra tetangga sebelah mereka yang terakhir mereka lihat setahun yang lalu pada awal wabah. Anak laki-laki kecil itu pun membawa mereka ke pintu saluran, dan pada saat membukanya, terungkap kalau itu adalah saluran pembuangan. Di dalam, Claire dan Zoe menemukan ada penyintas lain yang terinfeksi, yang telah tinggal di selokan Kingsville selama berbulan-bulan. Melihat hal tersebut, ibu dan anak ini merasa lega mendapati orang lain yang mengalami hal seperti mereka. Zoe pun turun untuk ikut bergabung dan disambut oleh perkumpulan orang-orang tersebut dengan Claire yang akan segera menyusul kemudian. Film berakhir saat Claire menatap matahari dengan mata yang merah sebelum akhirnya menutup pintu.